Start your day with morning traffic. Morning traffic. Selamat pagi MG Listener, seperti tadi yang disampaikan oleh Yeni dan juga Raka bahwa segmen ini untuk hari ini kita akan ngebahas berbagai lagu lawas. Jadi MG Listener yang ingin bernostalgia, silakan merapat di MG Radio Network More Than Just News di via streaming medcom.id dan juga metrotvnews.com. Dan ya memang ujung aspal Ponorogo ini menjadi lagu pembuka kita yang kalau kita bisa mengingat-ingat, ini saya masih harus ingat-ingat dulu. Ini tahun 85 kalau nggak salah, yang masuk dalam album Sore Tugu Pancoran yang dirilis oleh Iwan Fals ini di tahun 85. Itu ya saya sudah lahir sebenarnya. Dan lagu ini menjadi single nomor 3 yang ada di album yang cukup sukses di pasaran kala itu. Dan buat MG Listener, siapa di antara MG Listener yang tidak mengenal Iwan Fals? Nah, ini adalah Iwan Fals adalah salah satu musisi yang pernah hits di dekade tahun 80-an bersama aliran musik sound hard rock dan juga heavy metal. Bersama Iwan Fals ada juga God Bless, kemudian juga ada Suami yang menyanyikan kritik lugas yang diiringi progressive rock dan instrumentasi kelas unggul lah ya, kelas wahid di zamannya. Berbicara soal musik, tentu kita juga bisa melihat sejarah Indonesia melalui perkembangan musiknya juga. Dan di sepanjang hampir 76 tahun, kita jelang masuk bulan Agustus ya, musik ini selalu mengiringi perkembangannya. Musik sudah mengiringi Indonesia sejak perang kemerdekaan. Melalui musik kita juga bisa membayangkan kondisi Indonesia di berbagai periode dan dekade. Sebagian kecil gambaran akan naik turunnya kondisi sosial ini juga digambarkan dengan musik. Nggak perlu panjang lebar lagi, kita akan bahas soal musik-musik lawas, musik-musik perjuangan bersama dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabar baik. Apa kabar Hadi di Jakarta? Alhamdulillah Bang, kabarnya baik-baik saja Bang. Kita kalau misalkan Bang Nuim sempat mendengar pembuka di segmen ini, benar Bang ya, kalau misalkan musik selalu pasti mengiringi perkembangan zaman, perkembangan masa dan banyak sejarahnya. Bang Nuim sendiri gimana melihat ya sebagai salah satu contohnya adalah Iwan Fals Bang? Iya, jadi sebenarnya kan kita selalu kagum ya di Indonesia, bukan terhadap Iwan Fals atau Ebit GAD ya, dengan berita kepada kawan. Juga ya. Itu itu saya heran bahwa di zaman Orde Baru lagu tersebut diperbolehkan untuk diperdengarkan, karena itu sentilan yang sangat luar biasa. Jadi melalui lagu. Ini menarik mengenai Ebit GAD ini dikatakan ya. Biasanya katanya waktu itu supir-supir bus kalau sudah melihat bahwa penumpangnya mulai resah dan sebagainya, mulai memutarkan lagu ini gitu nih. Melalui dengan kaset ya. Kalau dulu dengan kaset itu biasanya lalu tenang, banyak yang kemudian jadi terkantuk-kantuk ingin tidur karena mendengarkan lagu dari Ebit GAD itu, berita kepada kawan. Tapi menariknya di sini adalah bahwa kegemparan seakan-akan masyarakat internasional karena timbulnya seorang penyanyi dan boleh dikatakan penggubah lagu di Amerika, Bob Dylan, itu tahun 1963 dengan lagu Blowing in the Wind, bertiup di bawah angin. Ini mencari jawaban dari keadaan di Amerika yang sangat disedihkannya, dikatakan masih ada rasisme, tidak ada persamaan hak dan lain sebagainya. Padahal kita di Indonesia lebih hebat. Kita punya dalam tahun 1954 misalnya dirilis sebuah lagu, ya itu lagu luar biasa. Sayang ini kita udah berlalu dari Idul Fitri ya, karena lagu Minal Aidin wal Faizin itu kalau kita teliti kata-katanya Hadi, itu sangat luar biasa. Itu kritik sosial yang luar biasa, tapi disampaikan dengan penuh humor, dengan irama yang begitu indah, mudah didengar. Tapi bagi orang-orang yang tidak begitu mengenal Jakarta di tahun-tahun 50-an, mungkin mereka tidak bisa membayangkan apa yang diceritakan oleh lagu ini. Menariknya, ini menarik sekali, bahwa koran Kompas itu pernah mengupas cukup panjang lebar tentang lagu yang dibawakan awalnya kalau saya tidak salah oleh Didi
minal aidin wal faizin, itu sangat luar biasa. Betul-betul nanti kita barangkali perlu satu segmen ya untuk membahas Sepakat. isi daripada lagu tersebut. Sepakat. Apa maknanya? Kenapa disampaikan seperti itu? Apakah ini menyentuh hati nurani kita pada waktu itu? Apakah kita disadarkan oleh lagu ini tentang keadaan di negeri kita? Menariknya, ini hal-hal yang dibicarakan ini sampai sekarang ini belum tuntas, masih saja menjadi perbincangan orang dengan KPK dan lain sebagainya. Ini sudah dibahas dalam lagu Selamat Hari Lebaran oleh Ismail Marzuki yang kalau tidak salah saya tahun 53 atau 54. Luar biasa. Jadi ya, sebenarnya lagu-lagu itu kan tidak hanya mendayu-dayu mengenai patah hati atau mengenai cinta, tetapi juga bisa menyuarakan isi hati manusia yang penuh dengan protes, tetapi disampaikan dengan begitu merdu, dengan begitu halus, sehingga seharusnya dia tetap berada di dalam pikiran kita dan menjadi penggugah bagi kita. Itu seperti lagu-lagu Amnesty International. Ini Komnas Internasional lah boleh dikatakannya, Komisi Hak Asasi Internasional, Amnesty International itu menganggap antara lain lagu Blowing in the Wind sebagai lagu yang ada sangkut pautnya dengan hak asasi manusia. Jadi bisa kita bahas nanti beberapa lagu yang dianggap di luar negeri, ya, tapi tidak di dalam di kita ya. Iwan Fals tentunya terkenal, Ebit GAD saya katakan, dan ini ya Ismail Marzuki yang tidak begitu banyak namanya barangkali disebut-sebut ya, walaupun kita punya peringatan Taman Ismail Marzuki dan lain sebagainya di Indonesia, tapi cara dia mengubah suatu lagu dengan musiknya yang begitu luar biasa, wah saya sangat kagum, betul-betul sangat kagum, karena memang lagu-lagu itu biasanya disampaikan antara lain ya untuk kepentingan hubungan antar manusia dengan manusia, tetapi juga bisa digunakan untuk menggugat, untuk bisa barangkali mencela dengan cara yang halus sehingga tidak menimbulkan kemarahan di pihak yang tercela. Tapi apakah musik kemudian bisa mengubah keadaan? Ya kita belum tahu. Tapi Bang Nuim, sepanjang perjalanan Bang Nuim sebagai seorang penyiar radio, ada nggak sih? Pasti banyak lah, nggak cuma satu atau dua, tapi yang paling berkesan lagu yang bisa Bang Nuim ingat atau bisa mengenang-kenang itu lagu apa Bang, dan kenapa? Susah, ini tidak adil ya. Ini tidak adil kalau hanya satu. Sebab banyak sekali. Sebab di zaman itu kalau saya sebutkan sekarang ini orang barangkali apaan sih, ini jadul amat itu. Oke, coba zaman Bang. dulu. coba sama saya Bang. Ya karena dulu film-film Indonesia itu juga banyak lagunya. Ya salah satu yang sangat terkenal itu tentunya Tiga Darah. Iya, pernah Tiga Darah itu ya. Aneh itu lagu membuat kita yang menontonnya merasa enak, terhibur, lalu kita hafal lagu-lagunya. Karena apa? Hadi mesti ingat, di zaman kami waktu bertumbuh itu belum ada televisi. Radio pun yang ada hanya Radio Republik Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita selalu menantikan, kalau tidak salah hari Sabtu malam itu pasti ada pengumuman lewat Radio Republik Indonesia di Jakarta yang begini kira-kira. Radio Republik Indonesia dengan bangga mempersembahkan Orkes Studio Jakarta di bawah pimpinan Saiful Bahri. Aduh, itu rasanya kita lupa semua. Bahwa zaman itu naik sepeda yang bannya suka kempes, kita lupa semua. Karena nanti akan ditampilkan biduan-biduan yang seperti S. Effendi, seperti Bing Slamet, seperti Sam Simon. Jangan lupa, S. Effendi sama Bing Slamet ini pernah diundang selama berbulan-bulan di Malaysia waktu masih Malaya. Makanya mereka menciptakan lagu S. Effendi dengan Semalam di Malaya. Jadi luar biasa dahulu kreativitas seniman-seniman kita di Indonesia, dan mereka itu banyak diantaranya tidak bisa sepenuhnya menjadi seniman. Mereka mesti punya sumber nafkah lain untuk bisa menghidupi keluarga, tapi mereka bisa begitu kreatif. Nah, kita juga tidak bisa melupakan lagu-lagu perjuangan. Ya, bukan kalau lagu perjuangan di zaman Orde Lama, Nasakom itu maju tak gentar membela yang benar. Tapi ada juga lagu perjuangan di zaman kita berevolusi. Butet, aduh bukan main. Itu dibawakan oleh Sam Simon ya, dengan seorang biduanita dari Medan kalau tidak salah. Sam Simon, Butet itu luar biasa. Luar biasa, itu lagu perjuangan
tapi dibuat sedemikian rupa sehingga ya kita betul-betul tersentuh di jiwa kita. Karena ini menceritakan seorang yang terpaksa pergi berjuang, dia meninggalkan si butet-butet di pengungsian doa pangu ale butet. Iya. Damar durila, damar darurat ale butet. Aduh. Bagus sekali. Jadi itu saya kagum ya. Kagum, tapi saya paling kagum itu tentunya dengan Ismail Marzuki. Oke. Karena lagunya Selamat kenapa? Hari Lebaran Minal Aidin wal Faizin itu luar biasa betul. Kita kupas Bang Nuim, ada apa sih sebenarnya di hari Lebaran Ismail Marzuki itu sampai kemudian ini bisa menggugah kita padahal ini belum paham konten atau isi dari makna hari Lebaran ini. Kita dengerin dulu. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis merah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin. Maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik terem listrik pere. Milir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenge-tenge selap sepatu terompe. Kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin. Lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin. Lan Syawal kita ngawinin. Kota berlebaran lain lagi. Kesempatan ini dipakai buat berjudi. Sehari semalam main ceki mabuk brandy. Pulang sempoyongan kalah main pukul istri. Akibatnya sang ketupat melayang ke mata. Si penjudi matang biru dirangsang si istri. Maafkan lahir dan batin. Lain tahun hidup prihatin. Kondangan boleh kurangin. Korupsi jangan kerjain. Kita putar dengan 3 versi dengan 3 luar biasa. Karena selama ini kita cuma mungkin mendengar satu versi aja. Satu versi yang biasa aja gitu kan, yang ibaratnya yang normatif. Tapi ternyata ketika diperdengarkan lagi karya dari Ismail Marzuki ini dengan 3 3 suasana, jadi oh ternyata memang ada apa Bang di tahun 1954 Bang? Enggak, dari sejak itu sudah diperingatkan korupsi jangan kerjain. Ya. Jadi ini harus menjadi pertimbangan kita bahwa dengan segala macam daya upaya yang telah dilakukan selama ini di Indonesia, korupsi itu tetap menjadi tantangan. Maafkan lahir dan batin, ulang tahun hidup prihatin, kondangan boleh kurangin, korupsi jangan kerjain. Itu bagus sekali. Kemudian sehari semalam main ceki mabuk brandy, pulang sempoyongan kalah main pukul istrinya. Ini kekerasan dalam rumah tangga ini. Jadi kata-katanya itu baik sekali. Tapi itulah yang kemudian banyak diulas itu ya, kenapa di tahun 1950-an itu di pertengahan tahun 54 sudah dikatakan korupsi
jangan kerjain. Itu sudah sampai ke sana. Jadi kalau kita mau bicara mengenai soal korupsi ini semacam dosa yang berkelanjutan terus dan tidak bisa dihilangkan. Seakan-akan seperti itu. Ya kita terus terang, jangan kita sembunyi-sembunyi dalam bicara mengenai persoalan ini. Tapi di saat itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah ini ada juga tentunya bagi orang-orang yang sudah ingat, saya pernah cerita juga dalam salah satu segmen kita dengan Hadi, bahwa saya itu pernah naik tram dari Pasar Baru ke Tanah Abang dan sebagainya. Ini kan diceritakan lagi indahnya itu naik tram di Jakarta, tapi ini bagaimana orang yang beli sepatu tidak dipakai selama sebulan, begitu hari raya dipakai ya lecet lah, apalagi tidak pakai kaos kaki, lecet, baru pakai 2 jam udah ditenteng itu sepatu. Ini humor, tapi pesannya itu yang sangat luar biasa. Saya pikir ya, minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin rakyatnya, makmur terjamin, insya Allah. Jadi sentilan-sentilan yang terutama pada bulan Syawal ya, pada ketika orang berhari raya, ini sangat hebat ini. Isinya saya pikir luar biasa. Ini makanya sampai dikupas ya oleh mestinya koran seperti Kompas itu merasa perlu untuk mengupas, karena bukan saja iramanya enak didengar, tetapi kata-katanya itulah dia, korupsi jangan kerjain. Itu luar biasa di tahun 1954, karena setelah itu memang pernah terjadi di Indonesia semacam polemik ya, terlibat diantaranya almarhum Bung Hatta, wakil presiden RI, kemudian barangkali salah seorang wartawan terhebat kita ya, Mukhtar Lubis, yang juga seorang penulis, ya, punya koran dulu Indonesia Raya, karena waktu itu Hatta pernah mengatakan dari zaman itu ya, di tahun 50-an kalau saya salah, wah ini korupsi ini sudah membudaya di Indonesia. Lalu oleh Mukhtar Lubis dikatakan ya, kalau sudah menjadi budaya ya kita ajarkanlah korupsi ini di sekolah supaya orang bisa belajar budaya korupsi di sekolah. Jadi zaman itu juga sudah ada, dan kritikannya itu sangat tajam pada waktu itu. Tapi memang sangat terbatas, karena berapa orang sih yang baca koran Indonesia Raya misalnya, orang kan lebih suka baca koran yang lebih sesuai dengan selera rakyat. Nah, kalau sekarang ini kan ada televisi, radio, ada medsos dan lain sebagainya. Makanya kita putarkan ini lagi untuk mengingatkan pendengar kita bahwa sebenarnya tahun 50-an pun sudah diingatkan, korupsi jangan kerjain, please, tolong dong. Jangan dilakukan korupsi itu. Di sana sudah ada peringatan untuk itu. Jadi bukan sekarang saja, tapi sekarang memang uangnya lebih banyak, bisa dikorup. Kalau dulu kan tidak seberapa. Jadi melalui lagu-lagu itu seperti Ebit GAD itu luar biasa. Kemudian lagu-lagu yang secara tidak langsung ya, itu mencoba menyuruh kita untuk hidup sehat. Seperti papaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari buah-buahan yang itu memuji-muji buah-buahan lokal, Hadi, bukan buah-buahan imporan, tapi buah-buahan lokal yang khasiatnya sama saja, kalaupun tidak lebih baik barangkali, karena lebih banyak organik kan, tidak pakai pupuk dan lain sebagainya. Jadi lagu-lagu zaman itu seakan-akan bukan hanya digubah untuk kepentingan hiburan, tetapi juga untuk barangkali bagaimana ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang menjadi pertanyaan saya sih sebenarnya ketika dari perbincangan kita ini, Bang, ternyata saya jadi kata korupsi itu ternyata sudah ada juga sejak tahun 1950-an berarti ya, sudah cukup populer. Jelas. Tapi kan tidak banyak. Nah, kalau itu kemudian menariknya dalam usaha untuk mengatasi korupsi ini melalui sastra. Kalau bisa dikatakan sastra, paling tidak jadi ada sebuah buku yang terbit. Namanya Les Hitam, ditulis oleh seorang bernama S.B. Chandra. Ini luar biasa buku Les Hitam ini, angan-angan seorang S.B. Chandra, karena korupsi itu sudah tidak bisa dibasmi, karena korupsi itu seakan-akan sudah mendarah daging seperti yang diperingatkan oleh Ismail Marzuki, korupsi jangan kerjain. Maka seakan-akan orang-orang yang punya kesadaran membuat suatu kelompok yang bernama itu, mereka masukkan daftar nama-nama orang yang korup, yang tidak bisa terjangkau, yang tidak bisa disentuh karena punya backing, punya kekuasaan, masuk dalam Les Hitam. Menceritakan, jadi melalui sastra, jadi ya seni juga, melalui seni, bukan seni suara ya seperti lagu, melalui sastra diceritakan Les Hitam ini ada
cabangnya di mana-mana. Misalnya yang di Makassar atau katakanlah di Sulawesi, sebutkan ular sanca. Ada nanti di Medan, dan mereka ini bergerak dengan kemampuan masing-masing tanpa dibiayai oleh orang-orang tertentu atau pemodal-pemodal mengikuti. Ada menteri yang mereka lihat sangat korup dan dia berani pergi ke Singapura. Ketika di Singapura dia berani membawa seorang perempuan amoy, istilahnya bawa nonton, diikuti. Tiba-tiba setelah film habis sang menteri sudah mati karena lehernya tercekik oleh kabel ketika dia sedang menonton bawa seorang amoy, padahal dia punya istri di Indonesia. Dia diketahui sebagai koruptor. Jadi macam-macam cara sebenarnya telah dicoba untuk mengatasi korupsi. Pada akhirnya kita punya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi sebelum itu kita tidak bisa melupakan jasa-jasa yang diberikan oleh orang-orang seperti Ismail Marzuki dengan lagunya Selamat Lebaran, korupsi jangan kerjain. Bang Nuim, yang kita kenang dan tahu Ismail Marzuki, meskipun musisi zaman tahun 50-an itu udah ada 3 daerah tadi ya, seperti Bang Nuim katakan, ada Citra Dewi, kemudian juga Mieke Wijaya dan Indriati Iskak. Dan perjalanan perjalanan dari Ismail Marzuki pun ketika kemudian ke Malaysia dengan P. Ramlee yang semalam di Malaysia itu cukup melegenda. Tapi setidaknya nggak cukup itu doang kan Bang, ibaratnya musisi yang kita kenal itu pun tidak cukup dengan hanya mengenal Ismail Marzuki, tapi juga ada beberapa jenis musik zaman dulu kayak macam gambang kromong, kemudian keroncong. Oh iya. Nah, betul. Betul. Tapi soal karena itu Bang. Begini, maaf Hadi. Iya Bang. Karena Hadi bilang keroncong, itu ada satu penelitian ya yang mengatakan sebenarnya kita, terutama sebelum dangdut, iya, kita tuh tidak punya dalam tanda kutip lagu Indonesia. Kita tuh tidak punya. Ada langgam dan sebagainya. Yang mendekati, katanya, mendekati apa yang dapat disebut sebagai lagu Indonesia, mungkin saya salah, tapi ini penilaian oleh sejumlah ahli, yang mendekati apa yang bisa disebut sebagai lagu Indonesia dalam tanda kutip adalah keroncong. Dan apakah Hadi pernah dengar bahwa keroncong ini kalau dangdut itu pengaruhnya katanya dari India, dari Arab dan langgam Melayu. Bahwa keroncong ini dipengaruhi oleh Portugis. Saya sendiri jadi agak aneh. Karena saya buta musik, tapi saya baca, wah keroncong ini katanya dipengaruhi oleh Portugis, dan inilah yang mendekati, kalau mau dikatakan sebuah lagu Indonesia dalam tanda kutip. Karena dulu kan macam-macam, ada lagu-lagu yang disebutkan langgam Melayu ya. Misalnya Orkes Bukit Seguntang, itu dengan penyanyinya Hasnah Tahar. Atau Nur Aini, burung nuri terbang tinggi, balik hinggap di atas darat, mari-mari kasih hati. Dan ini lagu-lagu yang sebenarnya sederhana sekali, kata-katanya sederhana, pengucapannya bagus. Saya keberatan dengan, maaf ya, dengan Ebit GAD, hanya karena pengucapan kata-kata Indonesianya tidak akan seakan-akan dibuat-buat, terlalu berlebihan. Tidak seperti penyanyi-penyanyi lain itu pengucapan bahasa Indonesianya biasa-biasa saja. Perjalanan ini itu kan, tapi memang kali mesti begitu, kita ini apalah, kita di pendengar. Tapi bagus, saya salut ya kepada Ebit GAD, saya salut kepada Ismail Marzuki dengan lagunya ini, saya juga salut kepada yang Adi, kalau tidak salah itu ya, ada Adi yang membuat lagu Papaya Mangga Pisang Jamu, Bangun Pagi dan lain. Saya salut betul-betul, sederhana, musiknya sederhana, kata-katanya sederhana, tapi mengena, betul-betul mengena.